semuanya, ketemu lagi dengan saya Kak Rosi. Di video kali ini kita akan kembali mengingat bentuk definit positif pada grafik fungsi kuadrat untuk soal SIMAK UI, Matematika IPA. Seperti apa soal dan juga pembahasannya? Yuk, kita simak bersama-sama. Baik, kali ini kita coba untuk menyelesaikan salah satu soal dari SIMAK UI 2019 untuk Matematika Saintek yang berhubungan dengan materi grafik fungsi kuadrat. Jika grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan akar 2 plus 2a(x) kuadrat plus 2a plus akar 2x min 2a plus akar 2 selalu berada di atas sumbu x. Untuk m kurang dari a kurang dari n, maka nilai dari akar 2 kali m plus 5n sama dengan titik-titik. Baik, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali ya, bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya kan? Nah, grafik fungsi kuadrat sendiri memiliki diskriminan yang akan menentukan bentuk gambarnya nanti. Artinya dari nilai diskriminannya kita nanti bisa menentukan, oh nanti gambar ini memotong sumbu x atau hanya menyinggung atau tidak bersinggungan sama sekali. Rumus diskriminan sendiri yang perlu kita ingat adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, sudah ingat ya. Nah, sekarang bentuk atau beberapa alternatif dari gambar grafik fungsi kuadrat yang perlu kita ingat kembali. Yang pertama, bentuknya terbuka ke atas, tidak menyinggung sumbu x. Nah, saat gambarnya seperti ini, nilai diskriminannya kurang dari 0. Ya, kemudian ketika gambar grafiknya menyinggung sumbu x, menyinggung di satu titik seperti ini dan terbuka ke atas, diskriminannya sama dengan 0. Nah, saat dia memotong di dua titik, diskriminannya lebih dari 0. Ketika kurva fungsi kuadrat ini terbuka ke atas, yang perlu kita ingat, nilai A-nya selalu positif ya, jadi A-nya lebih dari 0. Kemudian untuk alternatif atau kemungkinan gambar fungsi kuadrat lainnya adalah ketika dia terbuka ke bawah dan memotong di dua titik. Di sini diskriminannya juga lebih dari 0 atau dia hanya menyinggung di satu titik. Diskriminannya sama dengan 0, dan kalau dia sama sekali tidak menyinggung sumbu x dan terbuka ke bawah, diskriminannya kurang dari 0. A-nya bagaimana? Nilai A-nya kalau gambar kurvanya terbuka ke bawah, A-nya ini harus negatif, kurang dari 0. A kurang dari 0. Nah, saat kondisi grafik seperti ini dinamakan definit positif. Ketika gambar grafiknya seperti ini dinamakan definit negatif. Nah, sekarang kembali lagi ke soal. Jika grafik fungsi kuadrat f(x) ini selalu berada di atas sumbu x, artinya apa? Berarti definit positif. Ya, selalu berada di atas sumbu x, dia definit positif. Maka nanti syarat-syarat yang akan kita gunakan adalah dua ini. Diskriminannya kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0. Oke? Yuk, sekarang kita selesaikan. Ya. Syarat yang pertama, diskriminan kurang dari 0.
Rumusnya tadi sudah kita ingatkan, B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya sendiri dalam soal ini adalah, nah kita uraikan dulu. B adalah koefisien dari E kuadrat, berarti B-nya ini. Ini kan, 2A plus akar 2 dalam kurung kuadrat. Min 4 kali A kali C. 4 kali A, A-nya siapa? A adalah koefisien E kuadrat. Ini. Berarti akar 2 plus 2A. Kemudian kalikan dengan C. C-nya siapa? C-nya konstanta yang ada di belakang ini. Ya, min 2A plus akar 2. Kurang dari 0. Oke, sekarang kita sederhanakan bentuk pertidaksamaannya. Yang depan kita kuadratkan 2A plus akar 2 kuadrat. Berarti 4A kuadrat plus 2 kali depan kali belakang. Berarti 4 akar 2A. Betul ya? Plus belakang dikuadratkan 2. Min 4 kali. Nah, sekarang yang belakang ini kalau kita lihat bentuknya akar 2 plus 2A, di sini ada min 2A plus akar 2, atau boleh saya tuliskan jadi akar 2 min 2A. Sama ya? Sehingga bentuknya jadi A plus B kali A min B. Nah, ini kan kalau kita kalikan jadinya A kuadrat min B kuadrat, biar lebih cepat. A-nya adalah akar 2, berarti akar 2 kuadrat itu 2, min B kuadrat, B-nya yang belakang itu 2A. Jadi 4A kuadrat. Nah, kayak gini. Kurang dari 0. Oke, kita sederhanakan lagi bentuknya. 4A kuadrat plus 4 akar 2A plus 2 min, ini 8, min kali min plus 16A kuadrat, kurang dari 0. Kemudian yang bisa disederhanakan siapa ini? A kuadrat sama A kuadrat ya, 4 sama 16, berarti 20. A kuadrat plus 4 akar 2A, lalu 2 dikurangi 8, min 6, kurang dari 0. Kita sederhanakan bentuknya, dibagi 2 semua boleh, jadi tinggal 10A kuadrat plus, ini dibagi 2 akar 2A min dibagi 2, 3. Nah, sampai di sini, karena kita akan mencari interval dari nilai A-nya, kita bisa menggunakan rumus ABC untuk mencari berapa batas-batas nilai A-nya. Kalau mau pakai pemfaktoran kan susah ya. Jadi untuk mendapatkan A1, A2, kita pakai rumus ABC. Rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana A-nya di sini adalah 10, ya kan? Kemudian B-nya adalah 2 akar 2 dan C-nya adalah min 3. Kita masukkan untuk mencari batas-batas nilai A-nya. Min B berarti min 2 akar 2 plus minus akar dari B kuadrat. 2 akar 2 kuadrat berarti 4 kali 2, 8. Min 4 kali A kali C. C-nya min 3. Min ketemu min di sini jadi plus. Per 2A. 2 kali 10, 20. Min 2 akar 2 plus minus 8 tambah 120 ya, 128 per 20. Kalau kita sederhanakan lagi bentuk akarnya, min 2 akar 2 plus minus akar 128 itu sama dengan akar 2 kalinya 64. Berarti 8 akar 2. Seperti ini ya, per 20. Oke, nah kita sama-sama mendapatkan 2 buah nilai A di sini. Untuk A1-nya berarti min 2 akar 2 plus 8 akar 2 per 20.
Kemudian untuk A2-nya min 2 akar 2 min 8 akar 2 per 20. Sederhanakan ya. Yang atas min 2 sama 8 berarti masih 6 akar 2 per 20. Kemudian yang bawah min 2 sama min 8 berarti min 10 akar 2 per 20. Oke, nah karena kita mencari batas-batas nilai A, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Nah, kita masukkan dia ke dalam garis bilangan. Ada 2 buah nilai A di situ. 6 per 20 akar 2, atau kalau kita sederhanakan berarti 3 per 10 akar 2 ya. Yang ini min setengah akar 2. Oh ya, sebelum kita masukkan tadi syarat yang kedua jangan sampai kita lupakan. Tadi kan syaratnya ada 2. Nah, jangan sampai lupa. Untuk definite positif kan ini kan syaratnya ya. Diskriminan kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0. Diskriminan udah kita masukin syaratnya. Sekarang syarat yang kedua, A lebih dari 0. A-nya kan ini. Ini kan, akar 2 plus 2A harus lebih dari 0. Kita masukkan syarat yang kedua. Syarat yang kedua, A harus positif. Berapa tadi? 2 akar 2 plus 2A. Akar 2 plus 2A harus positif. Sehingga 2A lebih dari min akar 2, A-nya lebih dari min akar 2 per 2. Nah, ini syarat yang kedua. Ini tadi syarat yang pertama. Oke. Sekarang kita masukkan semuanya ke dalam garis bilangan. Yang ini dulu kita masukin ya. Berarti min setengah akar 2 ada di kiri, lalu 3 per 10 akar 2 ada di kanan. Oke. Kemudian kalau kita melihat bentuk pertidaksamaannya tadi, ini kan bentuk pertidaksamaannya. Nah, 10A kuadrat plus 2 akar A min 3. Bentuk kuadratnya di sini kan positif, ya kan? A-nya positif. 10-nya itu positif. Sehingga kita bisa menggunakan cara cepat untuk menentukan nilai positif negatif dalam garis bilangan. Dari kanan, karena A kuadratnya positif kan, A-nya positif, ya, A-nya positif, sehingga di kanan positif, seling negatif, seling lagi dengan positif. Positif, negatif, positif. Kalau misalkan nanti di sini nilai A-nya adalah negatif, misal min 10 A kuadrat sekian, berarti nanti untuk menentukan plus minusnya yang paling kanan negatif dulu, min plus min. Gitu ya. Kemudian untuk tanda pertidaksamaannya kurang dari 0, berarti yang kita ambil yang negatif. Kita ambil yang negatif. Sehingga interval penyelesaiannya ada di sini. Nah, sekarang kita masukkan lagi untuk syarat yang kedua tadi, di mana A lebih dari min setengah akar 2, sama bilangannya, min setengah akar 2. Berarti kan seperti ini, lebih dari kan. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan irisan penyelesaiannya kan. Ini adalah interval dari nilai-nilai A yang kita cari. Kalau kita tuliskan, berarti A-nya itu terletak di sini. Ya, jadi A-nya terletak antara min setengah akar 2 dan 3 per 10 akar 2. Oke, kembali lagi ke yang ditanyakan. Selalu berada di atas sumbu X untuk M kurang dari A kurang dari N. Maka nilai dari akar 2 kali M plus 5N sama dengan titik-titik. Nah, berarti ini adalah nilai M-nya. Ya, yang kanan adalah N-nya.
batas bawah dan batas atasnya. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah nilai dari akar 2 kali M plus 5N, ya kan? M plus 5N. Kita tinggal masukin aja. Sama dengan akar 2 dikali M-nya kita masukkan. Min setengah akar 2. Ditambah 5 kali N. N-nya kan yang ini. 3/10 akar 2. Tinggal kita kalikan aja ya. Akar, ini kalau kita kalikan langsung berarti min setengah dikali akar 2 kali akar 2. Berarti min setengah kali 1. Oke, ini langsung aja kita tulis min 1 ditambah. Nah, sekarang akar 2 kalikan yang dalam ini. Ini setengah ya. Jadi 3/2 dikalikan akar 2 kali akar 2. Berarti tinggal 3/2 kali 2. Kayak gini. Ini habis. Jadi min 1 ditambah 3. Min 1 tambah 3 berapa? 2. Ya. Seperti itulah kira-kira untuk penyelesaian soal yang berhubungan dengan definite positif pada grafik fungsi kuadrat ini ya. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah 2 untuk nilai yang ditanyakan. Kita coba cek dulu opsinya. Ada pada opsi jawaban yang A.